Baik, selamat pagi buat anak-anak. Kita masuk matematika minat kelas 12. Silakan buka bukunya. Materinya yaitu tentang limit trigonometri. Dan kita langsung saja ke teorema limit fungsi trigonometri halaman 12. Silakan dibuka bukunya halaman 12. Limit trigonometri. Rumusnya yang pertama, limit x mendekati 0 sin x per x hasilnya sama dengan 1. Sin x per x maka hasilnya sama dengan 1. Sama juga dengan limit x per sin x untuk x mendekati 0 hasilnya juga sama dengan 1. Berikutnya untuk yang tangen, limit tangen x per x jika x nya mendekati 0 hasilnya sama dengan 1. Berikutnya limit x per tangen x untuk x mendekati 0 hasilnya juga sama dengan 1. Ini semuanya rumus dasar. Tapi kan nggak selamanya kita jumpa bentuk limitnya seperti ini di soal. Kalau jumpa langsung di soal seperti ini, ya saya rasa langsung nilai 100 semua. Ya kan? Kita lanjut bagian yang kedua. Bagian B. Limit sin AX per BX. Jika X-nya mendekati 0, jawabannya A per B. A per B maksudnya di sini adalah sebagai angka, ya, atau konstanta. Misalnya di sini sinus 3x per 2x, maka jawabannya 3 per 2. Demikian ke kanan. Limit AX per sin BX untuk X mendekati 0, jawabannya tetap A per B. Contoh, limit 2x per sin 10x. X-nya mendekati 0, maka jawabannya adalah 2 per 10. Kalau disederhanakan menjadi 1 per 5. Demikian untuk yang tangen. Limit tangen AX per BX untuk X mendekati 0, jawabannya adalah A per B. Saya berikan contoh. Limit tangen 7x per 2x untuk X mendekati 0, jawabannya adalah 7 per 2. Berikutnya, limit X mendekati 0, AX per tan BX sama dengan A per B. Kalau untuk contoh yang ini, silahkan dibuat sendiri dan dipahami. Ya. Kemudian untuk kelompok bagian C. Jika nanti di dalam soal atau di dalam permasalahan terdapat gabungan antara sinus dan tangen, maka inilah rumus dasar kita untuk mengerjakan. Limit sin AX per tan BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Kalau misalnya muncul soal, tentukanlah nilai dari limit sinus 3x per tangen 2x untuk X mendekati 0. Maka jawabannya 3 per 2. Kan gampang saja. Demikian juga kalau tangennya di atas dan sinusnya di bawah. Nah, tapi nanti di soal atau dalam bentuk permasalahan tidak selamanya soalnya langsung seperti ini. Atau soalnya langsung ini tinggal ganti angka. Tentu tidak. Maka apa modal kita untuk mengerjakan ini semua? Maka kita harus ingat identitas trigonometri atau rumus-rumus trigonometri. Jadi nanti silakan dibuka lagi rumus-rumus trigonometri yang sudah dipelajari, ya, supaya nanti dalam mengerjakan soal lebih gampang pahamnya. Di sini Bapak buatkan beberapa contoh soal. Nah, untuk sebelumnya di sini
ada identitas trigonometri yang sering digunakan di dalam mengerjakan soal. Yang pertama yaitu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ya, ini yang umum digunakan. Kemudian cos 2X sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Kemudian ada lagi yang berikutnya, tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. Ini dia. Ini yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan limit trigonometri. Nah, contoh soal, kita buat yang pertama. Misalkan muncul di soal, ya. Hitunglah nilai dari A. Limit X-nya mendekati 0. Sin 5X per 3X. Berapa jawabannya, nak? Kalau menurut rumus dasar tadi sudah jelas berapa jawabannya. Ini rumus dasar kelompok bagian B. Jawabannya adalah 5 per 3. Ya betul, 5 per 3. Bagian B. Misalnya muncul soal, tentukanlah nilai dari limit X mendekati 0. Kita ambil misalnya soalnya adalah mengenai sinus digabung dengan tangen. Sinus 23X per tangen 4X. Maka gampang saja jawabannya. Berapa jawabannya, nak? 23 per 4. Ya betul, 23 per 4. Itu jawabannya. Nah, sekarang bagian kelompok yang kedua. Kalau tadi yang ini, contoh soal yang pertama A dan B ini kan langsung sesuai dengan rumus dasar. Untuk bagian yang kedua, kita akan hubungkan ke identitas trigonometri yang ini. Hitunglah nilai dari A. Limit X mendekati 0. Ya. Kita buatkan misalnya soalnya adalah cos kuadrat X. Ulangi, kita buatkan soalnya misalnya adalah cos kuadrat X kurang 1 per 2X kuadrat. Bagaimanakah cara kita menyelesaikan ini? Maka langsung saja kita gunakan identitas trigonometri. Baik, kita jawab. Cos kuadrat X dikurang 1 itu sama saja dengan apa itu? Kita lihat di sini ya. Cos kuadrat X dikurang 1, berarti 1 pindah ke ruas kiri. Sehingga dia nanti menjadi negatif sin kuadrat X. Sehingga soalnya ini yang sebenarnya adalah limit X mendekati